Namun, sampai sekarang kita belum punya undang-undang KUHP yang baru yang benar-benar produk legislasi nasional. Jadi pada masyarakat agar teliti, jangan asal bunyi menanggapi naskah RKUHP yang baru ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Bersama saya Azmi Saputra hari ini akan menyampaikan kembali anotasi dalam catatan Potret Hukum Indonesia. Rekan-rekan sekalian, yang akan saya kupas dalam anotasi hukum kali ini terkait rancangan undang-undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau dikenal dengan KUHP. Ya, KUHP yang sudah 1 abad lebih dibiarkan hidup, di mana dosen hukum pidana maupun penegak hukum terlena dan hanyut menerapkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini. Demikian pula lah keresahan akademik Profesor Muladi, guru besar Universitas Diponegoro, sekaligus sebagai ketua tim perumus RKUHP. Sampai akhir hayat beliau pun menyatakan KUHP produk Belanda tahun 1800-an ini tidak pantas dibanggakan dan sudah tidak relevan lagi. Rekan-rekan, KUHP ini mulai berlaku di Indonesia sejak 1 Januari 1918 dan pasca proklamasi kemerdekaan tahun 1945, KUHP ini diperkuat kembali pemberlakuannya. Dasarnya yaitu pasal 2 aturan peralihan Undang-Undang Dasar 1945 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946. Namun dalam perjalanannya, KUHP ini sangat nyata berkarakter kolonial. Sejak saat itu, puluhan tahun telah berlalu. Sudah berkali-kali pula masa jabatan legislatif berganti. Juga 7 kali terjadi suksesi kepemimpinan negara atau penggantian presiden. Namun, sampai sekarang kita belum punya undang-undang KUHP yang baru yang benar-benar produk legislasi nasional. Rancangan undang-undang atau RKUHP yang telah masuk dalam prolegnas tahun 2019-2020 pun belum juga berhasil disahkan. Halhasil, RKUHP ini menjadi PR besar dari DPR periode 2014 sampai 2019. Namun, lagi-lagi seperti yang kita tahu, hingga kini belum berhasil disahkan juga. Rekan-rekan sekalian, jika membaca konsideran RKUHP, jelas keberadaan undang-undang ini untuk mewujudkan hukum pidana nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dan juga untuk mengganti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana warisan kolonial pemerintahan Hindia Belanda. Materi hukum pidana nasional ini juga mengatur keseimbangan antara kepentingan umum dengan kepentingan negara dengan kepentingan individu, antara pelaku tindak pidana dan korban, antara kepastian hukum dan keadilan, antara hukum tertulis dan hukum yang hidup di tengah masyarakat, antara nilai nasional dan nilai universal, termasuk antara hak asasi manusia dan kewajiban asasi. Jika RKUHP nasional ini diakomodasi, maka banyak manfaat yang bisa didapat. Salah satunya adalah pengakuan hukum adat dalam hasanah hukum nasional. Di mana dulunya KUHP inilah yang menggusur seluruh hukum adat yang ada di Nusantara. Nilai-nilai kearifan lokal pun tergerus oleh hukum penjajahan ini. Kini sudah ada ruang payung hukum untuk menghidupkan hukum adat tersebut sebagaimana diatur dalam RKUHP pasal 1 ayat 1, tidak mengurangi berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat, yang menentukan bahwa seseorang patut dipidana walaupun perbuatan tersebut tidak diatur dalam undang-undang ini. Dan dapat dilihat juga dalam pasal 2 ayat 2 menyatakan hukum yang hidup dalam masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 berlaku dalam tempat hukum itu sepanjang sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, hak asasi manusia, dan azas-azas umum yang diakui masyarakat beradab. Ya, ini the living law. Dalam konstitusi kita dinyatakan bahwa hukum adat diakui. Dan inilah nilai Indonesia, sumber aturan asli Indonesia, aturan yang diformulasikan demi menjaga kepastian dan persatuan bangsa. Jadi, apapun perdebatannya dan keberadaan pasal-pasal yang dianggap masih kontroversial, hendaklah menemukan titik temu karena sudah tidak relevan lagi perdebatan yang tidak tuntas. Jadi, kalaupun masih ada dialektika apapun perdebatannya terhadap pasal-pasal yang dianggap masih multitafsir, kontroversial tersebut, hendaklah para pemangku kepentingan dapat menemukan titik temunya. Sudah tidak relevan lagi memperdebatkan yang tidak tuntas. Tiap dialektika
dan kritik harus menemukan formulasi solusi. Saatnya orang hukum, penggiat hukum jadi contoh duduk bareng, akur menemukan jalan solusi, mengatasi segala multitafsir persoalan pasal-pasal dalam RKUHP ini. Apalagi mengingat rancangan dan perdebatan KUHP yang sudah lebih 40 tahun ini sudah dibuat oleh ahli hukum yang nasionalis dan mumpuni. Sudah barang tentu melalui perdebatan panjang dengan sejumlah pihak yang terkait. Demikian pula pasal-pasal yang dinilai kontroversial semestinya harus clear karena saat ini kita butuh hukum pidana nasional. Jadi pada masyarakat agar teliti, jangan asal bunyi menanggapi naskah RKUHP yang baru ini. Dipastikan dulu naskahnya dipegang dan dibaca dengan baik sehingga mengerti makna isi aturannya agar paham. Jika sudah mengerti dan paham maknanya, pasti lebih mudah memaknainya dan pemikiran jadi sejuk dan jernih setelah membaca naskah aslinya. Tentunya berguna untuk kebaikan sosial dan ketertiban masyarakat. Apalagi hukum pidana ini mengutamakan nilai dan norma kearifan lokal yang berbinika tunggal ika. Hukum adat akan kembali pada habitatnya, sama artinya meletakkan kembali sumber hukum dan nilai-nilai hukum yang ada dalam masyarakat. Maka pengesahan RKUHP adalah suatu keharusan dan tentu tidak perlu ditunda lagi. Jangan biarkan RKUHP hanya teronggok di meja pemerintah. Maka RKUHP ini harus kembali masuk dalam prolegnas tahun 2021 untuk disahkan segera oleh pemerintah. Rekan-rekan sekalian, Profesor Muladi dan pendahulu begawan ilmuwan pidana, termasuk semua pihak para penyusun RKUHP, saya sebut telah meletakkan pikiran kenegarawanan atas penyusunan KUHP nasional khas Indonesia. Karena beliau-beliau ini melihat persoalan RKUHP secara utuh, meletakkan persoalan atau permasalahan hukum pidana sebagai orang Indonesia yang berkepentingan rasa hukum Indonesia. Beliau-beliau tidak berbicara demi kedudukan jabatan, namun sebagai manusia Indonesia yang berbudaya dan bermartabat, yang rindu produk hukum pidana karya anak bangsa. Merujuk pada pendapat Profesor Sacipto Raharjo yang mengatakan, maka pelajaran dan praktek-praktek hukum masa lalu tersebut hendaklah jadi cerminan guna memperbaiki kesalahan-kesalahan di masa lalu. Maka sesudah pelajaran yang mahal selama lebih ratusan tahun tersebut, kita yang menerapkan hukum pidana kolonial, sekarang hendaknya semua elemen masyarakat mendukung agar RKUHP ini bisa dioperasionalkan sebagai hukum pidana nasional guna mewujudkan negara hukum dengan nilai-nilai khas Indonesia. Jadi siapapun yang berhasil mengesahkan RKUHP ini adalah kebanggaan dan akan dikenang sepanjang masa karena berhasil membongkar hukum pengaruh kolonial Belanda. Termasuk ini hasil kerja para pemikir hukum Indonesia dan pemerintah yang fenomenal. Karena kitab hukum pidana merupakan salah satu produk hukum yang paling kontroversial selama berpuluh-puluh tahun lamanya. Rekan-rekan sekalian, demikianlah pembahasan singkat perihal kajian saya terkait keberadaan KUHP yang sudah 1 abad lebih, yang kini kebanyakan orang masih terlena dengan penggunaan hukum kolonial ini. Jangan sampai umur kemerdekaan bangsa Indonesia di 100 tahun nantinya kita masih menggunakan KUHP peninggalan penjajahan kolonial ini. Ini utang para ilmuwan dan penggiat hukum pada generasi yang akan datang. Mau sampai kapan Indonesia bisa memiliki hukum pidana sendiri khas Indonesia? Di hati kita masing-masing lah ada jawabannya. Semoga catatan kecil dan anotasi hukum ini bisa memberikan manfaat dan dapat menjadi perhatian serius agar KUHP dapat segera disahkan. Karena itu, kita semua harus teliti dan hati-hati. Tidak boleh sesuka hati. Patahkan tulang ego, hindari keadilan individual, ciptakan keadilan sosial. Dan biarkan di negeri ini selalu ada ruang dialektika ilmiah yang terbuka sebagai bahan koreksi, masukan bagi pemerintah. Sekali lagi, sikap kesungguhan pemerintah sangat diperlukan guna pengesahan RKUHP nasional ini. Bila kerja-kerja pengabdian kita semua diarahkan menggapai tujuan nasional, maka semua pihak, siapapun tanpa terkecuali, harus benar-benar meletakkan negara hukum sebagai landasan hukum yang kuat. Jadilah insan yang punya kesadaran untuk patuh dan taat hukum. Mari kita semua peduli dengan bangsa Indonesia, karena membangun sistem sama artinya dengan membangun masa depan. Saya Azmi Saputra, sampai jumpa pada anotasi hukum selanjutnya.